Kebenaran adalah kebenaran. Undang-Undang Pemilu Pasal 282 dan Pasal 280, tidak. peserta pemilu dilarang menggunakan kepala desa, salah satunya menyampaikan atau melakukan kampanye. Sekali lagi, melakukan kampanye. Tidak perlu ada pemilu. Orang yang didukung ini aja yang dilantik. Karena buat apa? Yang lainnya menang berarti curang kok. Berarti ini yang harus menang baru tidak curang. Lah kalau sudah gitu ya udah dong, dia pasti menang, lantik aja sekalian, selesai. Opi Dantos. Sobat-sobatku semuanya, beberapa hari ini ada berita yang dimana berita itu selalu seputar soal kecurangan dan kecurangan. Kecurangan yang dilakukan oleh kubu tertentu dan kecurangan yang dilakukan dengan menggunakan ASN ataupun pejabat negara di dalam melakukan sebuah kegiatan agar memenangkan pasangan yang menjadi calon presiden yang akan berlaga pada Pilpres tahun 2024 nantinya. Yang pertama kita tahu yang masih hangat dibicarakan yaitu mengenai sebuah perkumpulan atau sebuah organisasi yang menamakan dirinya adalah Abdesi, berkumpul bersama-sama di suatu tempat, kemudian di situ mereka mengikrarkan dirinya atau menyampaikan aspirasi dirinya bahwa mereka ini mendukung calon presiden yang bernama Prabowo Subianto. Nah, sobat-sobatku yang semuanya, pada saat mereka selesai, sudah bisa diduga pendukung dari capres lain pasti akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah kecurangan yang sangat luar biasa, karena Abdesi adalah perkumpulan dari seluruh perangkat desa yang ada di seluruh Republik tercinta ini. Sehingga itu mengakibatkan sebuah pemikiran bahwa kecurangan itu menggunakan ASN yang tentunya juga akan digunakan oleh ASN-ASN yang lain di jajaran setiap pemerintahan yang ada. Kita hendaknya bisa melihat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam Undang-Undang ASN tersebut dikatakan bahwa yang namanya ASN itu adalah sebuah jabatan kepada seseorang yang disebut sebagai pejabat negara, dan pejabat negara itu dikategorikan dengan berhenti pada bagian yang namanya jabatan wali kota dan bupati. Sehingga seseorang bisa dikatakan ASN jika dia menjabat baik presiden dan segala macam DPR, dan terendah adalah wali kota atau bupati. Nah, bagaimana dengan kepala desa? Kepala desa tidak masuk bagian dalam yang namanya ASN atau pejabat negara. Hal ini sudah memutus terlebih dahulu salah satu kesimpulan dari orang-orang yang mengatakan bahwa menggunakan ASN untuk memobilisasi suara di tingkat pedesaan. Hal yang kedua adalah ini belum masuk dalam apa yang namanya masa kampanye, sehingga mereka tidak bisa dikatakan sedang berkampanye. Mereka menyuarakan isi hati mereka, aspirasi diri mereka, jati diri mereka bahwa perangkat desa mendukung Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas mereka sebagai tim pemenangan atau sebagai tim kampanye, dan dilakukan di luar jadwal kampanye. Apakah ini melanggar peraturan pemilu yang mengatakan kampanye sebelum waktunya? Itu pun juga tidak bisa dikategorikan seperti itu, karena kampanye di dalam PKPU nomor 23 tahun 2018 itu bunyinya adalah sebuah kegiatan dari peserta pemilu atau orang lain atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk melakukan kegiatan meyakinkan pemilih dengan cara menawarkan visi misi program dari peserta pemilu atau citra diri peserta pemilu. Sobat-sobatku semuanya, inilah yang namanya kampanye, dan tentunya mereka para perangkat desa itu tidak sedang berkampanye karena mereka tidak ada ajakan kepada orang lain untuk mengikuti mereka memilih Prabowo Subianto. Karena
memang bukan masa kampanye, dan di situ tidak ada visi misi program-program yang mereka tawarkan, dan mereka tidak sedang dalam menawarkan atau meyakinkan orang lain. Sehingga jika mereka dilaporkan ke Bawaslu pun tentunya menurut saya tidak akan ada gunanya, karena unsur atau materi kampanye sudah tidak terpenuhi. Jika hal ini dilakukan pada masa kampanye, apakah mereka juga tidak bersalah? Salah. Karena menurut aturan Undang-Undang Pemilu pasal 282 dan pasal 280, peserta pemilu dilarang menggunakan kepala desa, salah satunya, menyampaikan atau melakukan kampanye. Sekali lagi, melakukan kampanye. Sehingga jika kepala desa melakukan kampanye, maka itu salah. Dan di pasal 490 Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017, di situ ada sanksinya untuk tiap kepala desa yang melakukan kampanye, yaitu mereka akan dipidana penjara 1 tahun dan denda sebesar-besarnya maksimal 12 juta rupiah. Untuk para kepala desa, berhati-hatilah dalam bertindak, karena Anda bisa mempengaruhi, Anda bisa meyakinkan, Anda bisa mengajak, Anda bisa menyampaikan visi misi. Itu semua merupakan unsur-unsur atau materi kampanye yang disebut di dalam PKPU atau peraturan KPU. Nah, sobat-sobatku semuanya, lalu bagaimanakah dengan kasus ini yang belum masa kampanye dan lain sebagainya? Kita tidak dalam rangka harus memutuskan atau menilai atau memberi kesimpulan, karena itu adalah bagian dari Bawaslu. Saya hanya memberikan apa yang saya ketahui, tetapi perihal keputusan, bukti-bukti selanjutnya ada di tangan Bawaslu. Nah, sobat-sobatku semuanya, hal kedua ini menimpa pada pasangan yang bernama Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Ditemukan sebuah fakta integritas yang dilakukan oleh PJ Bupati Sorong. Di dalam fakta integritas itu tertulis bahwa berjanji akan memenangkan pasangan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024 dengan komposisi kemenangan yaitu 60% plus 1 jumlah suara yang didapat di wilayah pemerintahannya. Hal ini dilakukan oleh seorang pejabat yang bernama Bupati, di mana Bupati itu di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 adalah termasuk unsur yang namanya pejabat negara. Nah, yang kedua, ada ditemukan di Boyolali. Di Boyolali itu ada seorang ASN yang mengaku di dalam sebuah video yang mengatakan bahwa ada sebuah pengkondisian dari ASN-ASN yang ada di wilayah Bupati yang dilakukan oleh bupatinya untuk memenangkan sekali lagi Ganjar Pranowo. Nah, sobat-sobatku semuanya, disinilah yang namanya memenuhi unsur menggunakan aparat atau ASN untuk memenangkan peserta pemilu. Sobat-sobatku semuanya, kita tetapi jangan terlebih dahulu bertengkar, karena sekali lagi yang saya katakan, yang bisa memutuskan salah bersalah itu adalah Bawaslu, bukan kita. Walaupun memang di situ nyata-nyata jelas bahwa mereka dikondisikan, itu yang salah. Tetapi sekali lagi, hal yang memutuskan bersalah atau tidak adalah Bawaslu. Dan sobat-sobatku semuanya, di dalam kampanye ini banyak sekali unsur-unsur kecurangan, termasuk kecurangan mungkin orang yang mengaku dikondisikan itu sebetulnya tidak ada yang mengkondisikan, itu juga bisa terjadi. Termasuk surat yang ditemukan yang di dalamnya tertulis fakta integritas, itu pun juga belum tentu benar adanya, itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu. Itu ditemukan oleh KPK dan KPK menyatakan tidak ikut campur bagian dalam bidang itu karena bukan ranahnya. Ini yang sudah betul. Itu adalah ranah dari Bawaslu, sehingga biarkan Bawaslu bekerja. Apakah betul ataukah tidak? Jika betul bagaimana? Jika tidak bagaimana?
Yang pasti di dalam pemilu nanti Puan Maharani mengatakan bahwa sebaiknya kita semua menjalankan pemilu itu dengan jujur, dengan bersih, dan jangan sampai ada kecurangan-kecurangan. Setelah kita menyimak apa yang dikatakan oleh Puan Maharani, sebuah kata-kata bijak yang mengingatkan kita semua, terutama para peserta pemilu, maka sebaiknya jangan sampai terjadi lagi pengkondisian, termasuk pengkondisian ASN, fakta integritas, dan lain segala macam di dalam menjalani pemilu pada tahun depan. Maka sekali lagi kita perlu menjaga kondisi ketenangan pada saat pemilu. Karena ada beberapa oknum yang meneriakkan bahwa orang yang didukungnya pada saat ini jika sampai kalah, maka itu berarti ada kecurangan. Nah, sobat-sobatku semuanya, ini yang perlu kita waspadai. Karena jika hal ini terus digaungkan, maka sebetulnya ini pun juga merupakan kecurangan menurut saya. Kenapa? Karena jika ini terjadi dan ternyata pada saat Pilpres nanti orang yang didukung oleh oknum-oknum ini ternyata kalah, maka pihak lain yang memenangkan itu akan dianggap melakukan kecurangan. Sehingga belum berjalan Pilpres sudah tahu bahwa dirinya ini pasti menang. Kalau sampai kalah maka curang. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Ini adalah sebuah penggiringan opini atau sebuah kegiatan untuk meyakinkan rakyat bahwa calonnya inilah harusnya yang menang. Yang lainnya kalau menang berarti curang. Jika sudah sampai pada tahap itu, saya memiliki pemikiran yang mungkin bisa kita pakai untuk pedoman kita bersama untuk membatalkan pemilu. Membuat pemilu tidak perlu terjadi. Karena apa? Tidak perlu ada pemilu. Orang yang didukung ini aja yang dilantik. Karena buat apa? Yang lainnya menang berarti curang kok. Berarti ini yang harus menang baru tidak curang. Lah kalau sudah gitu ya udah dong, dia pasti menang. Lantik aja sekalian, selesai. Nyirit. Tidak perlu cetak surat suara, tidak perlu membayar KPPS dan segala macam. Duitnya bisa kita pakai untuk pesta yang namanya bukan pesta demokrasi, tapi pesta makan bersama-sama dengan rakyat yang ada di sekitar kita. Kalau pesta demokrasi berarti kita nyoblos kertas, tapi kalau pesta makan bersama-sama kita isi perut kita dengan makanan yang kita yakini enak dan sesuai dengan apa mau kita dengan dana yang diberikan dari pemerintah. Indonesia maju, Indonesia sejahtera. Salam Obidantos.